warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, welcome back with SKI SMA Negeri 15 Surabaya. We proud to be Muslim learners. Ketemu lagi nih sama saya. Saya harap kalian semua nggak bosan ya ketemu saya lagi. Mungkin ada beberapa yang belum familiar ya sama saya. Saya mau kenalan dulu deh. Kenalin Rek, nama saya Rani. Kalau di Libels, saya kelas 12 MIPA 4. Salam kenal ya. Oke, kegiatan ini adalah follow up dari kegiatan live Instagram kita. Kami juga mau menyampaikan permintaan maaf kami sebelumnya. Kami dari pihak SKI SMA Negeri 15 Surabaya meminta maaf sebesar-besarnya karena dalam penyajian acara live Instagram kemarin mungkin berjalan kurang lancar. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Kami juga mohon maaf kepada Pak Nur Hamdi karena mungkin kemarin kami kurang koordinasi. Mohon dimaafkan ya Pak. Ya, sama-sama. Memang tidak lancar ya, bukan kurang lancar. Tidak lancar. Kami perbaiki sekarang. Iya. By the way, gimana Rek kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemarin juga sempat disinggung saat live nih. How did you guys spend your holiday? Karena kemarin kan sempat tuh liburan panjang, ditambah sekarang PPKM juga kan ya. Pasti kalian most of the time waktunya dihabiskan di rumah. Tapi dari antusias dan reaction kalian kemarin, banyak tuh dari kalian yang tetap melakukan kegiatan produktif. Cie, keren-keren semuanya. Dan memang sudah sepatutnya pelajar muslim, terutama warga Libels, tetap melakukan hal-hal yang produktif dalam situasi apapun. Oke, let's jump to the main session. Hari ini tema kita adalah hikmah kurban di tengah pandemi. Kenapa sih kita mengangkat tema ini? Seperti yang teman-teman ketahui, perayaan Idul Adha tahun ini berlangsung di tengah pandemi. Nah, yuk kita sama-sama menjaga euforia dan spirit kita dalam menghayati peristiwa Idul Adha. Keterbatasan di tengah pandemi ini jangan sampai membuat kita menurun semangatnya untuk tetap mengambil hikmah dalam peristiwa Idul Adha. Hari ini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas. Kemudian beliau juga salah satu pembina dari organisasi SKI. Dan beliau adalah salah satu guru agama Islam kita. Maka dari itu, mari kita sambut Bapak Dr. Andes Nur Hamdi, MPDI. Tepuk tangannya dulu. Luar biasa ya Pak Nur Hamdi ini multitasking, banyak bisanya. Oke. Insya Allah. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Nur Hamdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat ya Pak ya. Oke, untuk perayaan kurban di tengah pandemi ini Pak, di beberapa daerah kan pasti memiliki cara tersendiri ya untuk mengakali gimana caranya supaya Idul Adha ini tetap terlaksana walaupun situasinya pandemi. Kalau di daerah rumahnya Pak Nur Hamdi, bagaimana Pak pelaksanaannya? Mungkin Pak Nur Hamdi bisa sharing kepada teman-teman. Untuk pelaksanaan kurban di masa pandemi memang beda dengan masa-masa normal ya. Jadi memang diantaranya jauhi kerumunan kan itu ya. Maka sebetulnya kalau petunjuk yang resmi dari pemerintah ya, dalam hal ini adalah Kementerian Agama dan juga dari himbauan dari MUI ya, itu memang seharusnya masyarakat tidak menyembelih kurbannya sendiri di kampungnya ya, akan tetapi diserahkan ke rumah potong hewan ya, RPH terdekat. Kemudian RPH sudah mengemas, maka kemudian panitia membawa pulang dari RPH itu sudah bentuk kemasan-kemasan, langsung kemudian dibagikan kepada objeknya kan begitu ya. Akan tetapi itu kan idealnya tidak sesederhana itu ya, terbatasnya jumlah RPH ya kan, terbatasnya jumlah petugas RPH, kemudian banyaknya antusias orang yang berkurban itu tetap ya. Maka kemudian akhirnya di kampung-kampung itu juga masih ada yang menyembelih ya di masjid, akan tetapi
membatasi pengunjung dan tidak ada membagi kurban di tempat penyembelian. Jadi kalau dulu kan biasa bagikan kartu kemudian masyarakat datang ya, itu gitu ya. Dihindari ya, kan, tetapi panitia yang mengantar langsung ke dasawisma atau ke RT, maka kemudian nanti dasawisma yang membagikan, itu lebih simpel gitu ya. Baik, seperti itu teman-teman pelaksanaan kurban di rumahnya Pak Hamdi. Di rumahnya Pak Hamdi mungkin kemarin waktu Idul Adha sempat nyate-nyate juga sama keluarga? Oh, enggak ada. Ini dibatasi juga ya, artinya kami supaya tidak ada kerumunan. Ini kebiasaan kami ya, itu kalau kurban itu masak-masak ya di masjid. Maka kemudian orang sa-RT itu makan-makan semuanya gitu ya. Nah ini untuk kurban tahun ini tidak, karena untuk menghindari kerumunan itu. Oh iya, masaknya di rumah masing-masing ya teman-teman, dinikmati masing-masing bersama keluarga. Oke, kalau kita berbicara suatu peringatan nih Pak, pasti kan ada peristiwa yang menyertai di baliknya. Nah, kira-kira apa sih Pak latar belakang peristiwa yang membuat Idul Adha ini bisa kita semua peringati sebagai hari besar umat muslim? Iya, jadi sebetulnya begini ya, kurban itu kan kita mengambil jejaknya dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Akan tetapi sebetulnya kurban sendiri itu kontekstual, artinya tidak harus di hari raya kurban kita ini diperlukan berkurban, apalagi sangat kontekstual di masa pandemi ini. Jadi tidak hanya di hari raya kurban. Kalau latar belakangnya adalah memang dari Nabi Ibrahim yang diuji oleh Allah. Artinya apa? Lebih cinta, lebih dekat mana antara Allah dengan dunia, termasuk keluarga, anak-anak, begitu ya. Jadi kalau kita mengambil filosofinya kurban, itu adalah dari kata koruba yakrubu, yang artinya adalah mendekat. Maka artinya kurban itu yang mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dari segi leksikal ya, dari segi kamus ya, contohnya dari kamus Al-Munjid, kurban itu pengertiannya adalah kullu ma yataqarrabu bihi ilallah min dzabihatin au ghairiha. Kurban itu artinya adalah sesuatu apapun yang dengannya bisa mendekatkan diri kepada Allah min dzabihatin au ghairiha, baik dari sembelian ataupun yang lainnya. Maka sebetulnya kurban itu, kalau yang menyembelih itu adalah menurut segi istilah syar'i kan ya, itu adalah suatu batu ujian. Kita ini bersedia berkurban enggak kalau di luar hari raya kurban, kan begitu ya. Maka sebetulnya kalau kullu ma yataqarrabu itu adalah ya apapun yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau min dzabihatin aw ghairiha, dari sembelian ataupun yang lainnya. Maka di masa pandemi ini sebetulnya kita harus pertajam ini ya, sosial kita. Ya, bentuknya adalah berkurban untuk masyarakat. Nah, ini sangat penting dalam pandemi ini. Lah dengan sedekah, dengan infak, itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu diantara filosofi kurban itu ya. Oke. Baik, kalau kita tadi sudah tahu apa itu filosofi kurban menilik dari kisahnya Nabi Ibrahim ya Pak ya. Iya. Kemudian apa sih Pak keistimewaan dari berkurban? Lalu apa saja manfaatnya berkurban? Mungkin bisa dilihat dalam hal agama, sosial, atau ekonominya. Mungkin bisa bantu dijelaskan Pak? Iya, nomor satu dari segi spiritual ya. Dari segi agama kan begitu ya. Tentu kalau dari segi syariat, pengertian kurban yang kita bahas kali ini itu adalah menyembelih ya hewan kurban pada saat hari nahar bagi yang mampu, dan itu hukumnya adalah ada yang menghukumi wajib bagi yang mampu. Jadi wajib masih bergantung, tidak mutlak ya. Wajib bagi yang mampu, ada yang menghukumi fardu kifayah, dan ada yang menghukumi sunnah muakkad.
Nah, itu ya. Jadi tapi yang jumhur ulama, artinya mayoritas ulama itu menghukumi sunnah muakkad. Akan tetapi untuk keluar dari ikhtilaf ini, ya, dari pro dan kontra, maka yang paling baik adalah karena tadi tidak mutlak ya, selama mampu sebaiknya berkurban. Itu ya. Satu, mempertajam spiritual, ya kan? Dengan kurban itu kita lebih takarrub kepada Allah ya. Coba ya, kalau orang itu misalnya kurban satu sapi itu kan harganya sekitar 25 juta. Itu kalau orang yang tidak beriman, tidak dekat dengan Allah, iman apa tidak kira-kira? Iman ya. Ya, tapi kalau orang yang iman ya tidak akan iman kan begitu ya. Tapi karena rasa dekatnya kepada Allah, ini saya adalah ibadah kan begitu ya, maka tidak iman. Itu satu, spiritual kan itu ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah dari segi sosialnya kan gitu ya. Dari segi sosial ya, ini emang apalagi konteksnya dengan adanya pandemi sekarang ini, maka orang itu sebetulnya harus mempertajam rasa sosial. Kita pertajam pandangan kita ke kiri dan ke kanan. Dengan adanya pandemi ini kan banyak orang miskin-miskin baru ya. Banyak orang yang pekerjaannya itu hari itu untuk makan hari itu ya. Jadi bekerja hari itu untuk makan hari itu. Kemudian ada PPKM, ada lockdown, ada PSBB, apapun istilahnya, intinya sama kan begitu ya. Maka dampaknya itu langsung orang yang miskin bertambah miskin, orang yang tidak miskin menjadi miskin. Artinya banyak orang miskin baru. Oh ya, contoh seperti ada di terminal Bungurasih itu, sopir itu ada yang menangis kan begitu ya. Sopir itu kan punya keluarga, punya anak, punya istri. Tapi coba kita lihat terminal-terminal, jadi sepi. Sopir dan krunya itu kan sangat drastis tidak mendapatkan pemasukan kan gitu ya. Bukan hanya itu, termasuk ini orang yang buka kantin-kantin yang ada di terminal sudah tutup semuanya. Artinya apa? Dengan nyata di depan mata kita banyak orang-orang miskin baru kan gitu ya. Maka dengan adanya kurban itu, kalau tadi saya katakan kurban yang menyembelih itu hanyalah batu ujian kan gitu ya, maka sebaiknya di luar kurban yang menyembelih itu, sebaiknya orang itu yang mempertajam sosialnya tadi itu ya berkurban. Orang yang masih punya penghasilan tetap, apalagi yang punya simpanan yang banyak kan begitu ya, itu keluarkan bentuknya sedekah, itu juga kurban. Itu adalah juga mendekatkan diri kepada Allah, bentuknya infak, peduli. Karena Indonesia itu orang yang miskin itu Masya Allah sampai tidak ketulungan miskinnya kan begitu ya. Sampai ada orang miskin itu hidupnya di kos-kosan, punya anak di kos-kosan ya kan, sampai mati di kos-kosan, sampai anaknya ada yang tidak mampu melanjutkan di kos-kosan jadi gelandangan. Itu fakta di Indonesia ya. Tapi yang kaya Masya Allah ya, itu triliunan tidak karuan, itu juga termasuk yang korupsi kan begitu ya. Tapi kalau ya kita tidak banding-bandingkan ya, kenyataan kan begitu ya, seperti di Saudi Arabia itu orang miskinnya itu masih bisa menggaji TKA. Jadi TKA dari Indonesia itu bekerja di sana di Arab Saudi belum tentu di rumahnya orang kaya, termasuk orang miskinnya Arab Saudi. Karena orang miskinnya Arab Saudi itu oleh pemerintah masih dikasih subsidi 8.000 rial. Menggaji TKA hanya 800 rial. Nah, coba kalau orang Indonesia yang miskin mampu menggaji pembantu rumah tangga, tidak mampu kan gitu ya. Lah ini maka karena faktanya yang seperti itu, maka orang-orang yang punya harta, punya penghasilan tetap, punya simpanan apalagi, itu sangat dianjurkan untuk berkurban, dalam arti bukan menyembelih itu, akan tetapi mengeluarkan hartanya. Bentuknya boleh sedekah, infak, zakatnya apalagi wajib kan gitu. Itu ya Rania.
Oke, diantaranya itu. Apalagi? Dari ekonomi tadi sudah disebutkan, Pak. Oke, ekonomi ini kaitannya dengan kurban, ya. Itu orang-orang yang jual hewan itu dia itu sudah lama mempersiapkan peternaknya itu, ya. Itu begitu waktunya hari raya kurban dia akan jual, ya kan? Jual kan tidak langsung kepada konsumen, ya, tapi masih ada di situ, ada pedagangnya, ada yang pengepulnya kan gitu, ya, nanti membawa ke kota satu truk dan sebagainya itu, ya. Maka itu lebih hidup ekonomi. Tapi begitu adanya pandemi, kita lihat di pinggir-pinggir jalan di Surabaya itu sangat berkurang, ya kan? Ini artinya apa? Bahwa dengan adanya PPKM ini juga sangat mengurangi mobilitas kurban. Maka termasuk Pak Hamdi itu akhirnya beli itu di dekat-dekat, ya. Jadi sebelum hari raya kurban kita langsung pesan, ya, ke petani atau ke peternak, ya. Nanti waktunya itu langsung dikirim. Nah, ini termasuk semuanya adalah menghidupkan mobilitas, ya, menghidupkan kegiatan ekonomi, ya. Dan yang ini bagi para peternak kan rezeki tahunan begitu, ya. Iya, rezeki tahunan ini. Termasuk yang pedagangnya adalah rezeki tahunan itu. Ya, gitu. Oke. Kita tadi sudah melihat betapa banyak manfaat kurban. Dilihat yang pertama dari sisi agama, kemudian sisi sosial dan juga sisi ekonomi. Kemudian apa hikmah dari adanya perintah berkurban, Pak? Terlebih lagi di saat kondisi kita sedang pandemi seperti ini. Iya. Perintah kurban dalam pengertian yang sempit apa yang luas? Kurban yang menyembelih apa kurban yang secara luas? Yang secara sempit dulu, Pak. Oh iya. Kalau secara sempit yaitu kurban dalam artian menyembelih, ini tentu sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, ya. Contohnya saya tidak menyebutkan lembaganya, saya tidak menyebutkan organisasinya, ya. Ada beberapa lembaga, ada beberapa organisasi itu yang mengelola kurban, ya, di saat hari raya Idul Kurban, ya. Karena banyak orang-orang kaya itu yang bukan hanya satu orang satu kambing, akan tetapi satu orang satu sapi, kan begitu, ya. Meskipun ukurannya satu sapi itu untuk 7 orang, tapi itu tidak berarti tidak boleh kalau satu orang satu sapi, ya. Yang nggak boleh itu kalau 8 orang satu sapi, tapi maksimal 7 orang. Lah itu lembaga itu kemudian menyembelih itu kan banyak, ya, termasuk menerima kurban-kurban dari masyarakat. Maka kemudian itu dikalengkan dagingnya itu. Dagingnya itu dikalengkan menjadi rendang, menjadi apa gitu, ya. Lah itu kemudian bisa awet, bisa bertahun-tahun itu, ya. Itu bisa 1 tahun lah, kemudian secara gratis itu diedarkan misalnya ke panti, ke daerah-daerah yang kekurangan gizi itu, ya. Dan itu tidak ada yang diperjualbelikan itu. Karena memang kurban kan boleh dijual-belikan kan itu. Iya. Ini sangat berdampak ini kepada kehidupan kehidupan ekonomi masyarakat itu. Kalau itu tadi hikmah secara sempitnya, ya, Pak. Sekarang secara luasnya. Iya, secara luasnya itu tadi sudah saya katakan bahwa secara sempit kurban itu kan menyembelih tadi, ya. Tapi secara luas itu kan bagaimana kita ini di luar hari raya kurban itu mau, ya, berkurban, ya. Maka kemudian kalau seperti yang kita lihat sekarang ini, banyak orang-orang miskin itu merasakan betapa orang kaya sekarang terbuka, ya. Karena saya bertatapan langsung dengan mereka, kan, ya. Ini saya kalau di masjid itu banyak jamaah kami itu para tukang-tukang becak itu, ya. Lah tukang-tukang becak di saat pandemi ini sudah tidak punya penghasilan, tidak ada penumpang,
Bimo juga nggak ada penumpang, ya kalah dengan yang lain-lain kan gitu. Maka kemudian beralih profesi, kalau yang becak-becak itu menjadi pemulung, ngambil plastik-plastik itu, ya. Lah dari pengalaman dia ngambil plastik itu banyak orang-orang kaya itu yang memberi. Jadi misalnya di depan rumahnya ada sampahnya itu diambili itu ya, langsung orangnya itu kasih. Itu cerita ke saya. Sekarang orang-orang kaya itu terbuka, dan itu benar. Saya juga karena rumah saya itu depan jalan raya kan gitu ya. Itu saya lihat orang pakai bawa mobil itu ya, langsung minggir. Kenapa? Ternyata dia kasih uang tukang sapu jalanan itu, ya. Dan saya lihat itu kalau ada penyeberangan ini di rel kereta api itu kalau orang-orang itu yang mobil-mobil itu mesti kasih itu, ya. Kemudian ceritanya tukang becak tadi itu, ya begitu. Banyak sekarang orang-orang kaya itu peduli dengan orang miskin, ya. Jadi pemulung tadi itu sering diberi cerita ke saya, itu ada yang saya tiap hari itu dapat, Pak, ya, mesti ada orang kasih. Ada yang kasih itu 10.000, ada 20.000, malah ada yang kasih 50.000. Itu artinya apa? Orang-orang yang merasa punya penghasilan tetap itu kan ya, itu terbuka hatinya sekarang ini, ya. Artinya apa? Dia rela berkorban kan begitu ya. Dan manfaatnya orang-orang miskin itu sedikit tertolong gitu ya. Banyak yang di depan ini ya, dekat-dekat lampu merah itu ya, traffic lights itu ya, itu banyak itu orang-orang yang memang sengaja di situ untuk mendapatkan pemberian itu ya. Banyak orang memberi memang itu. Oke, itu diantaranya. Ya baik, itu tadi pemaparan dari Pak Hamdi ya. Kita tadi sudah mendengarkan cerita kurban versi di dekat rumahnya Pak Hamdi. Habis itu kita juga sudah flashback nih, ada momen apa sehingga Idul Adha itu dijadikan hari raya umat muslim. Kemudian apa sih keistimewaan, manfaatnya, hingga hikmahnya. Nah, closing statement Pak buat teman-teman yang sedang menonton. Mungkin ada pesan yang mau Pak Hamdi sampaikan untuk teman-teman. Oke, pesan Pak Hamdi ya. Satu, pertajam spiritual, yang mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub, ya. Kemudian yang kedua, pertajam sosial. Kemudian yang ketiga adalah doa, ya. Yaitu di masa pandemi ini kita harus banyak berdoa, seperti doanya Nabi Ibrahim itu kan ya, bahwa Nabi Ibrahim itu kan Rabbi ij'al hadza baladan aminah ya warzuq ahlahu minas samarat kan itu ya. Itu doanya, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berikanlah kepada penduduknya itu rezeki berupa buah-buahan ya. Coba begini kita lihat Mekah ya. Mekah itu kan negeri yang tandus. Ya, tidak ada tanaman dan sebagainya. Coba tapi sekarang buah apapun ada di Mekah itu, meskipun pohonnya tidak ada. Itu ya. Terakhir buat yang terdampak dengan pandemi, kita ini kalau dibandingkan dengan Ibunda Hajar tidak ada apa-apanya. Ya kan? Ibunda Hajar itu waktu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim itu hanya bersama Ismail yang masih bayi, hanya ada satu kantong kurma dan hanya ada satu kantong air. Akan tetapi beliau pasrah tawakal total kepada Allah. Akan tetapi pasrah total kepada Allah itu bukan berarti tanpa usaha, berpangku tangan. Kita contoh siapa? Ibunda Hajar. Dia berusaha, ya kan? Dia wirawiri ya, antara Bukit Sofa ke Marwah itu 7 kali. Maka diabadikan dalam manasik haji namanya sa'i. Apa sa'i itu? Dari kata sa'yun, yang artinya adalah usaha. Jadi kalau kita bandingkan, pandemi ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan Ibunda Hajar. Ibunda Hajar itu waktu itu sendirian, tidak ada masyarakat, tidak ada tanaman, tidak ada air kan gitu ya. Tapi dia usaha.
Maka dalam pandemi ini jangan lupa yang terdampak dengan adanya pandemi, ya, yang di PHK dan sebagainya, tetap berusaha. Jangan hanya berpangku tangan, yaitu sa'i itu diabadikan ya, yaitu bahwa orang itu tawakal, pasrah, total, akan tetapi tetap usaha itu sa'i itu ya. Saya kira itu. Okay. Harus tetap pasrah, tapi bukan berarti pasrah yang hanya berpangku tangan, tapi iya. tetap harus berusaha, Rek. Gitu. Terima kasih banyak Pak Nur Hamdi. Nah, teman-teman, kita harus senantiasa berusaha untuk menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dengan seoptimal mungkin. Sebagai pelajar muslim, kita harus selalu mendalami Islam secara utuh. Contohnya seperti yang sudah kita lakukan hari ini. Alhamdulillah, hari ini bertambah sudah wawasan kita terkait perintah berkurban dan juga hikmahnya. Keikhlasan Nabi Ibrahim diganti oleh Allah dengan begitu banyak kenikmatan, dengan begitu banyak berkah. Semoga melalui penghayatan di momen Idul Adha ini bisa menjadi inspirasi kita untuk selalu ikhlas dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk selalu menjalankan protokol kesehatan anytime anywhere. Kita harus selalu menjalankan 5M ya Pak. 5M ya. Apa aja Pak 5M? Pertama adalah cuci tangan. Cuci tangan. Yang kedua, pakai masker. Pakai masker. Yang ketiga, jaga jarak. Menjaga jarak. Yang ketiga, jauhi kerumunan. Yang keempat Pak. Yang keempat yang ini. Pak Hamdi bilang begini. Pak Hamdi bilang 3. 3. Yang keempat, Rek. Yang kelima adalah kurangi mobilitas. Kurangi Bukan mengurangi mobilnya, ya. Kurangi mobilitas gitu ya. Iya. Oke. Jangan kemana-mana Rek kalau nggak perlu. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk nonton konten hari ini ya. Kami pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Thanks for watching and I'll see you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.